Record dulu. Oke, baik, kita mulai aja ya kelasnya. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya selama kelas berlangsung. Kan sudah kesepakatan kita di awal, selama kelas tutorial itu dinyalakan kameranya. Karena kita kan di sini online ya, nggak bisa tatap muka langsung gitu. Sembari saya bisa memantau kalian masih di sana atau enggak, ya dengan menyalakan kameranya gitu. Kemudian disiapkan alat tulisnya, catatannya ya, untuk mencatat materi tutorial hari ini gitu. Jadi dibiasakan untuk sambil kita belajar dicatat materinya. Karena kan ya lagi-lagi kita kan keterbatasan oleh daya ingat dan memori otak kita gitu ya. Kemudian yang kita pelajari kan nggak hanya mata kuliah fisika dasar aja, ada mata kuliah lain gitu. Untuk mengatasi keterbatasan daya ingat kita yaitu dengan menuliskan materinya gitu. Biar nanti di akhir sebenarnya nggak memberatkan kita kalau kita mau belajar gitu. Pas untuk UAS atau mau kuis nanti. Jadi nanti kita tinggal review aja materi yang udah kita catat, tinggal kita baca aja gitu sih. Jadi manfaat menulis tuh itu, menulis materi ya, salah satunya itu gitu. Oke, mungkin kita langsung aja untuk tutorial hari ini ya, supaya nggak buang-buang waktu. Saya share screen dulu materinya. Oke, kira-kira PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Halo, suara saya putus-putus nggak? Suara saya terdengar? Nah, sekarang PPT-nya sudah terlihat belum di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Ya, sudah ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1, PPB 45. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8. Gitu. Jadi pada pertemuan ke-8 ini kita sudah masuk pada materi osilasi dan elastisitas gitu di sini. Nah, seperti biasa pada kelas tutorial yang sebelumnya, kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng gitu ya. Kasusnya, kemudian penyelesaiannya seperti apa, kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau misalnya dalam kita membahas soal, ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja, atau bisa langsung disampaikan gitu, nggak apa-apa. Nggak usah sungkan atau malu-malu bertanya gitu ya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Nanti kalau ada yang paham, bisa bantu menjawabnya atau menjelaskannya gitu. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ke soal yang pertama ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi salah satu kunci kita untuk bisa mengerjakan soal itu, kita harus paham nih soalnya maunya kemana, apa sih yang ditanyakan gitu. Kalau kita sudah paham kasusnya, ya kita bisa untuk dapat feelingnya gitu untuk menyelesaikannya. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 1 ya. Ada sebuah balok bermassa 0,5 kg yang dihubungkan ke pegas berosilasi harmonis dengan amplitudo 35 cm setiap 0,5 detik. Tentukan A. Frekuensi osilasi, B. Frekuensi angular, C. Konstanta pegas, D. Kecepatan maksimum, yang E. Gaya maksimum pegas pada balok. Nah, seperti biasa, biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan soalnya, gitu ya. Dari sini, dari soal nomor 1 itu diketahui massa baloknya,
massa itu disimbolkan sebagai M kecil, sama dengan 0,5 kg. Kemudian amplitudenya ya, amplitudo kan simpangan terbesar gitu. Jadi bisa kita tulis sebagai X maksimum sama dengan 35 cm. Nah ini perlu kalian konversi ya ke dalam satuan internasional. Jadi 35 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian diketahui juga periode. Gitu. Periode disimbolkan sebagai T besar, itu 0,5 detik atau second. Oke, ini yang diketahui dari soal nomor 1. Coba kita bahas satu persatu ya penyelesaiannya, dimulai dari yang A dulu ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya di sini. Coba diperhatikan. Yang A itu yang ditanyakan adalah frekuensi osilasi. Nah, frekuensi osilasi biasanya disimbolkan sebagai F kecil. Nah, frekuensi osilasi ini bisa kita cari dengan ini persamanya. Frekuensi itu sama dengan 1 dibagi periode gitu. Atau periode itu sama dengan 1 dibagi frekuensi. Gitu. Oke, berarti di sini kita masukkan nilai periodenya berapa? 0,5 second. 1 dibagi 0,5 itu 2 ya. Jadi kita dapatkan frekuensi osilasinya sebesar 2 Hz. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Satuan frekuensi itu Hz. Minimal kita menuliskan satuannya itu di akhir jawabannya gitu ya, di akhir hasilnya. Oke. Yang A clear, kemudian kita lanjut dulu ke bagian B. Yang B itu frekuensi angular. Kita simbolkan sebagai omega. Nah, untuk mencari omega atau frekuensi angular, itu sama dengan omega sama dengan 2pi dikali frekuensinya. Gitu. Nah, di sini coba kita masukkan ya nilai dari masing-masing komponennya. Pi-nya kita masukkan nilainya 3,14. Frekuensinya berapa? 2 Hz yang sudah kita cari di bagian A tadi. Kemudian kita kalikan nih, 2 dikali 3,14 dikali 2 Hz. Kita dapatkan nilainya 12,56 radian per second. Ini untuk frekuensi angularnya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian yang C. Yang C yang ditanyakan adalah konstanta pegas. Konstanta pegas kita simbolkan sebagai K ya, K kecil. Jadi untuk mencari konstanta pegas bisa menggunakan persamaan ini. Omega kuadrat atau frekuensi angular itu sama dengan konstanta pegas dibagi massanya. Nah, jadi frekuensi angular itu bisa omega sama dengan 2πf atau omega itu sama dengan akar dari K per M ya, konstanta pegas dibagi massa. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan ya untuk persamaan untuk mencari konstanta pegas, yaitu K sama dengan omega kuadrat dikali M. Kita masukkan nilainya. Omeganya berapa? 12,56 dari yang udah kita dapat dari bagian B tadi. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikali massanya, massa dari bendanya ya, 0,5 kg. Oke, di sini kita kuadratkan dulu. 12,56 kuadrat itu 157,7536 dikali 0,5. Nah, hasilnya 78,88 Newton per meter. Ini nilai konstanta pegasnya. Jangan lupa untuk ditulis juga satuannya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu ke bagian yang D sekarang. Yang D yang ditanyakan adalah kecepatan maksimum. Atau kita simbolkan sebagai Vmax ya. V maksimum. Untuk mencari V maksimum bisa menggunakan persamaan ini. Omega atau frekuensi angular dikali amplitude maksimumnya. Gitu. Oke, kita masukkan ke frekuensi angularnya yang udah kita dapatkan dari yang B tadi ya, sebesar 12,56 radian per second. Kemudian amplitude maksimumnya ini sudah diketahui dari soal, nilainya 35 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, tinggal kita kalikan aja. 12,56 dikali 35 hasilnya 439,6 kali 10 pangkat minus 2 meter per detik. Ya, satuan kecepatan itu kan meter per detik. Ya, ini boleh ditulis menggunakan notasi ilmiah atau boleh kita tulis dengan 4,396 meter per detik gitu. Atau boleh juga kita bulatkan jadi 4,4 meter per detik gitu. Oke. Ini untuk bagian yang D, kecepatan maksimum. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ke bagian yang E. Yang E itu gaya maksimum pegas pada balok.
Nah, gaya maksimum kita simbolkan sebagai F ya. F besar, F maksimum. Untuk mencari gaya maksimum itu dari persamaan ini. Konstanta pegas dikali X-nya, X maksimumnya. Tadi amplitude maksimumnya. Nah, berarti di sini kita masukkan konstanta pegasnya berapa? 78,88 Newton per meter ya, yang sudah kita cari di bagian C tadi. Kemudian amplitude maksimumnya, simpangan maksimumnya ini 35 kali 10 pangkat minus 2 meter nilainya. Ini diketahui dari soal. Oke, kemudian kita kalikan aja, tinggal kita kalikan ini 78,88 dikali 35 itu hasilnya 2760,8 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Oke, sama ya, satuan gaya itu Newton. Ini boleh kita menggunakan notasi ilmiah hasilnya atau mau kita tulis seperti ini juga boleh, 27,608 Newton. Atau mau kita bulatkan jadi 27,6 Newton juga boleh. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 1 dari bagian A, B, C, D, dan E. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin, oh ya, untuk ini ya, notasi ilmiah, kalau mau ditulis pakai notasi ilmiah, nggak apa-apa. Nah, tapi kan ada aturannya ya, kalau mau nulis pakai notasi ilmiah, angka yang ini, ya, angka yang ini, atau yang ini tuh, range-nya itu dari 1 sampai 9, gitu besarnya. Jadi nanti diubah dulu, nggak bisa kalau lebih dari 9, gitu. Dia di sini tuh range-nya dari 1 sampai 9. Jadi nanti diubah aja jadi 4,39 kali 10 pangkat minus 4. Gitu. Kalau mau ditulis pakai notasi ilmiah. Oh ya, kemudian jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Nah, kemudian untuk soal nomor 1 ini masih basic ya, masih dasar. Untuk persamaan-persamaannya juga udah nggak asing lagi gitu. Ini sudah pernah kita dapatkan di SMA, yang frekuensi oscilasi, frekuensi angular, kemudian persamaan ini gitu. Jadi nanti jangan jangan sampai lupa untuk persamaannya dan jangan kebalik untuk menggunakan persamaannya ya. Dilihat apa yang ditanya, kemudian gunakan persamaan yang ada gitu. Kemudian mungkin di sini adalah ketelitian dalam menghitung resikonya kali, karena emang cuman kita bisa katakan persamaannya udah ada, cuman kita masukkan aja nilai komponennya dari persamaan yang udah ada gitu. Mungkin resikonya hanya disalah ngitung aja. Jadi teliti ya nanti saat menghitungnya. Kalau misalnya mengerjakan soal seperti ini, gitu. Ya, bisa untuk soal nomor 1. Gimana? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Jadi bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Oh iya, sebelumnya untuk tutorial ini kan kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi walaupun ini udah saya coba tuliskan penyelesaiannya gitu, jadi kalian harus juga paham konsepnya gitu. Bagaimana saya mengerjakannya, kemudian bagaimana saya menjelaskan gitu ya dari soal yang ada. Jadi di sini saya nggak mau kalian cuma datang, nulis, udah selesai gitu. Nggak mau kayak gitu. Jadi benar-benar kita belajar bareng-bareng. Kenapa sih penyelesaiannya seperti ini? Kenapa menggunakan persamaan ini gitu? Jadi harus paham konsepnya gitu ya. Karena soal fisika gitu ya, kan bervariasi ya, kasusnya juga macam-macam. Jadi walaupun soalnya itu nanti ganti kasus, tapi kan kalau kalian paham konsepnya, kalian bisa mengerjakan gitu. Kayak gitu ya. Jadi pola pikirnya itu gimana kita bisa paham dan ngerti konsepnya. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita lihat soal nomor 2. Balok 1 dengan massa 0,2 kg meluncur pada bidang licin dengan kecepatan 8 meter per detik. Balok mengalami tumbukan elastis dengan balok 2 yang berada pada keadaan statis yang terhubung dengan pegas berkonstanta 1208,5 Newton per meter. Setelah tumbukan, balok 2 berosilasi
harmonis dengan periode 0,14 detik dan balok 1 meluncur ke arah sebaliknya. Mendarat pada jarak D setelah jatuh pada ketinggian 4,9 meter. Berapakah nilai D-nya? Gitu. Oke, ini deskripsi dari soalnya. Coba kita jelaskan ya dari gambar yang ada di sini. Nah, di sini dari sistem soal nomor 2 ada dua balok. Balok 1 yang berwarna biru, kemudian balok 2 yang berwarna kuning ini. Nah, balok 2 ini ada dikaitkan di pegas gitu. Nah, kemudian pegasnya ini ditanam di, anggaplah ini dinding ya. Kemudian posisinya itu horizontal gitu, di bidang datar, terhadap bidang datar. Kemudian di sini ada diketahui konstanta pegasnya juga, kayak ini konstanta pegas. Kemudian ternyata bidang datar ini terletak pada ketinggian H, 4,9 meter. Nah, kemudian di bawahnya sini juga ada bidang datar gitu, sejauh D gitu. Oke. Oke, kemudian bidang datar yang sebelah ini itu bidang licin ya, bidang licin. Nah, coba kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Seperti biasa ya, biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Di sini diketahui massa benda satu, berarti kita sepakati untuk benda satu itu simbolnya M1, sama dengan 0,2 kg. Kemudian kecepatan benda satu atau V1 itu sama dengan 8 meter per second. Konstanta pegas atau K itu sama dengan 12,08 atau 1208,5 Newton per meter. Kemudian diketahui juga periode di sini. Periode berarti T besar ya, simbolnya sama dengan 0,14 detik atau second. Hanya ketinggiannya itu sama dengan 4,9. Ketinggian dari ini nih. Ya, kalau dari gambar sistem ini. Jadi sambil dilihat gambar sistemnya. Nah, yang ditanyakan berapa sih nilai si D ini gitu. Yang di bawah ini ya, bidang datar yang di bagian bawah. Oke, coba kita bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini. Kita akan mencari apa dulu? Mencari nilai massa balok 2-nya ya, dengan menggunakan rumus osilasi harmonis. Ini dari persamaan ini, frekuensi angular itu kan bisa sama dengan 2πf atau sama dengan akar K dibagi M. Jadi di sini bisa kita tuliskan 2πf sama dengan akar dari, oh iya, kan di sini kita mau cari massa benda 2 ya, berarti konstanta pegas dibagi massa benda 2 gitu. Oke, kemudian kita uraikan si frekuensinya ini, kan nggak diketahui ya di soal. Yang diketahui hanya periode di soal, berarti frekuensi itu bisa kita cari 1 dibagi periode. Nah, kemudian kita mau ngilangin akarnya, akar yang sebelah ini. Jadi kalau mau kita hilangkan akarnya berarti dikuadratkan ya. Berarti kedua ruas sama-sama dikuadratkan, jadi 2pi seperti kuadrat, kemudian di sini akarnya hilang, itu karena kuadrat. Oke, kemudian kalau kita kuadratkan yang ruas sebelah kiri, 4pi kuadrat ya, dikali seperti kuadrat. Sama dengan K per M2. Nah, kita mau cari nilai, kita mau cari persamaan untuk mencari M2-nya dari persamaan ini. Berarti di sini M2 sama dengan konstanta pegas dikali periode kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Kalau sudah, kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Hanya berapa? Konstanta pegasnya 1208,5 Newton per meter. Periodenya berapa? 0,14 second. Jangan lupa dikuadratkan. Ini sudah diketahui di soal tadi. Kemudian pi-nya kita masukkan 3,14. Oke, ini juga dikuadratkan. Nah, kita operasikan dulu ya yang kuadrat. 0,14 kuadrat itu 0,0196. 3,14 kuadrat itu 9,8596. Oke, kemudian kita kalikan dulu. Yang ini ya, 1208,5 kali 0,0196 itu sama dengan 23,6866. Oke, kemudian dibagi 4 kali 9,8596 itu 39,4384. Oke, kemudian kita dapatkan nih, ini kita bagi ya, 23, sekian ini dibagi 39, sekian. Hasilnya 0,6 kg.
ini besar massa benda 2-nya, sebesar 0,6 kg. Oke, kita lanjut dulu. Langkah selanjutnya, nah, kita kan mau cari kecepatannya nih, dengan menggunakan hukum kekalan momentum. Jadi, momentum awal itu sama dengan momentum akhirnya, gitu ya. Nah, kita uraikan, momentum itu massa dikali kecepatan, gitu. Oke, kemudian di sini untuk yang awal itu M1 dikurang M2 dikali kecepatannya, gitu ya. Sama dengan untuk yang momentum akhir itu M1 ditambah M2 dikali kecepatan akhirnya. Ini saya tulis supaya aksen gitu ya. Oke, kemudian kita dapatkan ya dari persamaan ini, V aksen itu sama dengan mutlak dari M1 dikurang M2 dibagi M1 ditambah M2 dikali V kecepatannya. Kecepatan awalnya. Oke, kemudian kecepatan awalnya kecepatan sebelum tumbukan gitu. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. M1-nya berapa? 0,2 kg. Kemudian massa benda 2-nya 0,6 kg. Selanjutnya, sama ya bawahnya juga M1-nya 0,2, M2-nya 0,6. Kemudian kecepatan baloknya itu 8 meter per detik. Ya, di sini 0,2 dikurang 0,6 itu 0,4, minus 0,4, kemudian 0,2 ditambah 0,6 itu 0,8. Ini dikali 8 meter per detik. Nah, ini kita bagi dulu, 0,4 dibagi 0,8 itu 0,5 ya, karena mutlak jadi positif, dikali 8 meter per second. Nah, kita dapatkan kecepatannya di baloknya ini sebesar 4 meter per detik. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita mau cari D-nya nih, gitu ya. D di sini berarti kita pakai bisa persamaan gel B ya, kan D itu bisa jarak gitu. D itu sama dengan kecepatan dikali waktu gitu. Nah, kemudian di sini P0X ya. Ini kan kayak apa namanya? Vektor gitu. Vektor. Kemudian dia mendatar seperti ini. Jadi ada V0X dikali T gitu. Nah, V0X itu kan V0 cos theta gitu ya. Dikali T. Nah, tetanya berapa? Tetanya 0 karena dia apa? Horizontal ya, sudutnya 0 gitu. Jadi cos 0 itu 1. Nah, V0-nya oke, kemudian nah, T-nya ini kita uraikan. T-nya itu akar dari 2H per G gitu ya. Waktu itu bisa 2H per G. Nah, V0-nya berapa? 4 meter per detik yang udah kita cari. Nah, di bagian ini, tahap yang ini 4 meter per detik, kemudian 2 dikali H-nya berapa? 4,9 ya. H ini nih, H dari gambar sistem yang ini, itu 4,9 meter, dari ketahui dari soal. Kemudian percepatan gravitasinya kita pakai yang 9,8 meter per second kuadrat. Kita selesaikan dulu yang di dalam akarnya. 2 dikali 4,9 itu 9,8 dibagi 9,8 ya, berarti akar 1. Akar 1 itu berapa? 1. 1 dikali 4 itu sama dengan 4 meter. Jadi kita dapatkan nih, ternyata panjangnya D ini sebesar 4 meter. Oke. Mungkin ini untuk soal nomor 2. Gimana? Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Bisa ya untuk soal nomor 2. Kamu tanya. Di alurnya, kita cari dulu massa benda M2-nya, ya, massa benda 2-nya, dengan menggunakan persamaan ini, frekuensi angular. Kemudian, kita cari kecepatannya. Nah, itu bisa menggunakan hukum kekalan momentum di sini. Kemudian baru kita mencari nilai D-nya gitu, jaraknya. Gitu alurnya untuk penyelesaian dari soal nomor 2. Bisa sampai sini soal nomor 2? Gimana? Bisa ya?
Bisa, Kak. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3 kalau gitu. Nah, soal nomor 2 emang ini kita agak berpikir sedikit ya, jadi coba dipelajari lagi kalau memang masih belum dapat apa ya kayak semacam eh, pahamnya gitu. Jadi dipelajari lagi kalau misalnya belum paham. Jadi kita agak perlu analisa nih di soal nomor 2. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan dulu, kita lanjut dulu deh ke soal nomor 3. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Ada sebuah balok dihubungkan dengan pegas berosilasi dan memiliki energi mekanik 1 Joule dan amplitudenya 10 cm. Jika kecepatan maksimum itu 1,2 meter per detik, tentukan konstanta pegas, massa balok, dan frekuensi osilasinya. Oke, pahami ya? Jadi kuncinya itu kita harus pahami kasusnya gitu. Jadi soal nomor 3, gambar sistemnya seperti ini. Ada balok yang dikaitkan dengan pegas gitu. Nah, pegasnya ini ditanam pada sebuah dinding. Anggaplah ini dinding gitu. Posisinya mendatar atau horizontal. Nah, oke, ini gambar sistemnya. Kemudian coba kita tuliskan diketahui dari soalnya ya. Biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Diketahui ini energi mekanik ya. Energi mekanik itu 1 Joule, kemudian amplitudo itu kan simpangan maksimum. Jadi bisa kita tulis X max ya, X maksimum simbolnya sama dengan 10 cm. Ini kita konversi ke dalam satuan internasional, jadi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian kecepatan maksimumnya juga diketahui Vmax ya. Kalau maksimum kita tambahin ada Vmax-nya, max-nya gitu. Sama dengan 1,2 meter per detik. Oke ya, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk mengkonversi satuan internasionalnya gitu. Jadi komponen, kita lihat nih komponen yang kita punya nih. Kan di sini contohnya ada amplitudo ya, kan dalam cm di sini. Kemudian kecepatannya dalam meter per second. Nah, ini kan nggak setara ya satuannya. Jadi perlu kita konversi gitu, biar setara, yaitu dengan mengkonversinya dalam satuan meter, atau biasanya dalam satuan internasional gitu. Kalau misalnya nggak kita konversi satuannya, kita hitung-hitung aja, ya otomatis itu nggak benar ya, gitu saat nanti kita ngitungnya. Kan beda tuh kalau kita konversi dan nggak konversi. Itu jadi untuk amannya kita konversi ke dalam satuan internasional biar setara gitu komponennya. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? Ini yang ditanyakan ada 3 ya, konstanta pegas, jadi ditambahin lagi